Halo semuanya, selamat datang kembali. Buat kalian para mahasiswa yang lagi pusing sama skripsi, tesis, atau makalah apapun, nah pembahasan kali ini pas banget buat kalian. Kita akan bedah tuntas cara membangun argumen ilmiah yang kokoh mulai dari dasarnya, yaitu kalimat dan paragraf. Ayo ngaku, siapa yang nggak pernah ngerasain ini? Punya ide brilian di kepala, tapi pas ditulis, kok malah jadi muter-muter ya? Dan akhirnya, orang lain jadi nggak ngerti maksud kita. Nah, ini tantangan klasik banget dalam penulisan ilmiah. Eits, tapi tenang dulu. Coba deh, kita bayangin nulis itu kayak lagi bangun rumah. Kita akan belajar bareng cara meletakkan setiap bata kalimat dengan presisi supaya bangunan argumen kalian berdiri kokoh dan nggak gampang dirobohkan, baik itu sama dosen penguji atau pembaca. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Bahan bangunan utama dari setiap argumen yang kuat itu adalah kalimat. Jadi, memahami anatomi sebuah kalimat itu langkah pertama banget untuk jadi penulis yang andal. Jadi, apa sih sebenarnya kalimat itu? Sederhananya, kalimat adalah satu unit pemikiran yang utuh. Artinya, tiap satu kalimat yang kalian tulis itu harus punya satu pesan yang jelas dan bisa berdiri sendiri. Ini nih pondasi dari semua gagasan yang akan kalian bangun nanti. Nah, setiap kalimat itu punya bahan-bahan pembangunnya. Yang paling penting, yang wajib banget kalian kuasai itu 3 ini. Subjek, predikat, dan objek. Anggap aja ini tulang punggungnya kalimat deh. Unsur lain seperti pelengkap dan keterangan itu penting juga buat nambahin detail. Tapi untuk sekarang, kita fokus ke 3 inti ini dulu ya. Mari kita mulai dengan subjek. Gampangnya, ini tuh tokoh utama dalam kalimat kalian. Jawabannya dari pertanyaan siapa atau apa. Pokoknya, dia yang jadi pusat perhatian di kalimat itu. Simpel kan? Lanjut, ada predikat. Nah, kalau subjek tadi tokoh utamanya, predikat ini aksinya. Apa sih yang si tokoh utama ini lakuin? Atau gimana keadaannya? Inilah yang bikin kalimat jadi hidup dan punya makna. Dan yang ketiga, ada objek. Objek ini adalah pihak yang kena aksi dari si subjek. Kenapa ini penting banget di tulisan ilmiah? Karena objek bikin argumen kalian jadi spesifik. Bukan cuma penulis menemukan, tapi penulis menemukan sebuah partikel baru. Jauh lebih jelas dan kuat kan? Oke, kita udah punya bahan bakunya nih. Subjek, predikat, objek. Sekarang gimana cara ngerakitnya biar jadi kalimat yang kuat dan efektif? Yuk, kita intip beberapa cetak biru atau pola dasar yang bisa langsung kalian pakai. Sebenarnya di bahasa Indonesia itu ada beberapa pola dasar yang bisa jadi andalan. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirin struktur baru setiap kali nulis. Cukup kuasai pola-pola ini, kalian bisa lebih fokus ke idenya, bukan ke tata bahasanya lagi. Kita mulai dari yang paling simpel. Pola subjek predikat. Obat ini, itu subjeknya. Sangat mujarab, itu predikatnya. Simple kan? Satu ide, satu pesan. Langsung to the point. Efisien banget. Oke, sekarang kita coba tambahin objek biar lebih mantap informasinya. Orang itu subjeknya sedang memikirkan predikatnya. Nah, mikirin apa? Objeknya ngejawab nih, nasib anak-anaknya. Tuh kan, kalimatnya langsung jadi lebih kaya informasi dan spesifik. Bikin satu kalimat yang bagus itu udah keren. Tapi, tantangan sesungguhnya dalam penulisan ilmiah itu adalah gimana caranya nyambungin kalimat-kalimat ini jadi satu alur argumen yang logis dan mulus. Nah, disinilah lem perekat kita beraksi, yaitu konjungsi. Konjungsi ini tuh kayak semen yang ikat bata-bata argumen kalian. Ada yang kerjanya di dalam satu kalimat, ada yang jadi jembatan antar kalimat, bahkan ada juga yang tugasnya nyambungin satu paragraf utuh ke paragraf berikutnya. Coba perhatiin tabel ini. Milih konjungsi itu bukan cuma soal grammar loh, ini soal logika argumen kalian. Kata yang kalian pilih, apakah itu dan, tetapi, atau karena, itu secara langsung ngebentuk gimana pembaca memahami hubungan antar ide yang kalian sampaikan. Salah pilih kata, bisa salah juga pemahamannya. Oke, bikin kalimat udah bisa, nyambunginnya juga udah. Sekarang kita naik level. Kita akan susun kalimat-kalimat ini jadi unit yang lebih besar, sebuah paragraf. Anggap aja kita lagi ngerancang satu ruangan yang isinya gagasan utuh. Secara umum, ada 2 desain utama buat ngebangun paragraf. Yang pertama, deduktif. Gampangnya, kalian taruh ide utamanya di depan, baru deh kasih penjelasan atau contoh. Nah, ini yang paling sering dipakai di tulisan ilmiah, karena langsung ke intinya. Yang kedua, induktif. Ini kebalikannya. Kalian kasih dulu data-datanya, bukti-buktinya, baru di akhir kalian tarik kesimpulan. Gaya ini cocok banget buat ngebangun argumen yang agak rumit.
Nah, ini contoh paragraf deduktif yang cakep banget. Lihat deh, kalimat pertamanya langsung nembak ke poin utama. Sayuran hijau itu bermanfaat. Kalimat-kalimat setelahnya itu cuma ngasih bukti dan penjelasan buat mendukung klaim tadi. Jelas, lugas, nggak pakai basa-basi. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Coba perhatiin gimana penulisnya ngebangun argumennya pelan-pelan. Dia kasih semua buktinya dulu, manfaat batang, daun, buah. Baru deh di ujung, jeng-jeng, kesimpulan utamanya muncul. Ini dia yang namanya teknik induktif. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Tujuannya simple, ngasih kalian alat-alat praktis yang bisa langsung dipakai, biar kalian bisa nulis dengan lebih pede. Nah, ini dia contekan atau checklist yang bisa kalian pakai setiap kali nulis. Coba deh latih diri kalian buat selalu ngecek SPO di kalimat gue udah jelas belum ya? Kata hubungnya udah pas belum? Terus strategi paragrafnya mau deduktif atau induktif. Ini bukan cuma aturan kaku ya, tapi ini kebiasaan bagus yang dimiliki penulis ilmiah yang hebat. Ingat ya, kalau kalian udah kuasai fondasi ini, kalian itu bukan lagi cuma sekedar nyusun kata-kata. Kalian itu lagi ngebangun argumen, lagi menyampaikan gagasan-gagasan penting. Jadi sekarang giliran kalian. Gagasan besar apa yang siap kalian bangun selanjutnya?